Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya membuat video untuk Bapak dan Ibu menyusun SKP online di tahun 2021. Sebelum Bapak dan Ibu input kepada sistem aplikasi skpgarutcup.go.id, pertama-tama siapkan biodata Bapak dan Ibu. Yang pertama SK pangkat, yang pertama sampai yang terakhir. Yang kedua SK jabatan atau jabatan fungsionalnya, SK jabatan fungsional. Yang ketiga adalah SKP manual. Jadi Bapak dan Ibu silakan susun SKP manual dulu sebelum diinput kepada sistem aplikasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, silakan akses dulu webnya atau mau ke Google Chrome atau jendela lainnya, silakan. Caranya mengaksesnya adalah di Google saja boleh Bapak dan Ibu, biar cepat kita praktekkan saja. Kita SKP Garut. Nah, ini klik yang ini, lalu klik SKP Garut bulanan. Setelah muncul SKP garutcup.go.id, isikan NIP. Coba 1984 Setelah diisikan NIP, lalu isikan sandinya. Untuk sandi bisa hubungi atau minta ke pengelola kepegawaian di unit kerja Bapak dan Ibu. Isikan sandinya, lalu log atau masuk ya. Setelah masuk ke aplikasi, ada menu tanda kotak 9 di pojok, paling pojok. Silakan diklik. Ada dua menu pilihan. Satu data kepegawaian, yang kedua adalah prestasi kerja. Untuk diisi dulu data kepegawaiannya. Diklik data kepegawaian. Selanjutnya adalah dengan mengklik edit. Edit yang diklik untuk mengisi biodata. Klik. Setelah itu isikan unit kerja, jabatan, eselon, pangkat, golongan, jabatan, pejabat penilai, atasan pejabat penilai. Itu kan ya. Tekniknya adalah isikan di riwayat jabatan terlebih dahulu. Add item, add an item, diklik. Isi jenis jabatan, struktural atau jabatan fungsional, dan pelaksana. Silakan untuk Bapak Ibu guru ataupun pengawas klik jabatan fungsional.
eselon, non eselon, unit kerja, jabatan cari di sini. Guru pertama, karena yang bersangkutan adalah golongannya 3A dan jabatannya sebagai guru pertama. Unit kerjanya SDN 3 Tanjung. Nomor SK ini kalau belum ada contoh saja. SKPD Dinas Pendidikan. Instansi pemerintah Kabupaten Garut. TMT jabatan, silakan diisikan TMT jabatan sesuai dengan jabatan Bapak dan Ibu. Contoh ini 16/2018. Ya, ada save close, ada save new, ada discard. Pilih save close. Kalau save new ini untuk menambahkan riwayat berikutnya. Contoh Bapak dan Ibu sudah di jenjang madya, berarti yang pertama mudah diinputkan ya untuk jenjangnya. Tetapi kalau masih satu jenjang, di save and close aja. Setelah itu isikan kepangkatannya, sama diklik add an item, diklik isikan golongan Bapak dan Ibu. Isikan golongannya 3A. Nomor SK-nya silakan. Contoh saja ini, silakan sesuaikan dengan SK Bapak dan Ibu. TMT pangkatnya juga sama, silakan. Biasanya 01/10/2015 contoh ya. Jenis SK, apakah CPNS, PNS, kenaikan pangkat. Apabila yang diinputkannya SK-nya CPNS, pilih CPNS. Kalau Bapak dan Ibu kenaikan pangkat, pilih kenaikan pangkat. Contoh kalau ini PNS ya, klik PNS. Kalau dia masih 3A dan belum naik pangkat, klik PNS. Kalau dia sudah naik pangkat, sudah 3B atau sudah 3C, maka pilih kenaikan pangkat. Coba saja yang PNS. Nah, kalau save and close, menutup dan menyimpan. Kalau save and new, nanti dia menginput kembali sesuai dengan kondisi golongan kepangkatan Bapak dan Ibu ya. Kita contoh satu saja, klik save and close. Setelah itu silakan isikan pejabat penilainya. Yusuf Supriyadin, atasan ya, ini atasan pejabat penilainya. Sesudah itu silakan klik save ya, ataupun mau diinputkan atau disisipkan foto, silakan klik tanda ini, klik edit ya. Setelah itu kita save.
maka ini sudah secara otomatis terisi ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk riwayat jabatan silakan nanti diisi di edit, klik edit. Riwayat pendidikan juga sama diisi ya. Caranya klik edit dulu ya, klik edit dulu, lalu diisi riwayat lainnya, diisi informasi umum, diisikan nomor handphone, email. Yang terakhir adalah prestasi kerja. Nah, ini kalau prestasi kerja silakan diaktifkan dulu ya Bu, diklik perilakunya untuk nanti terdeteksi perilakunya selama 12 bulan, dan tugas tambahannya juga dicoba diaktifkan. Nah, setelah itu kita save kembali. Apabila ini sudah diisi sepenuhnya seluruhnya, langkah selanjutnya adalah klik yang tanda kotak 9 ini di pojok kiri atas, diklik. Kita ada dua menu pilihan. Menu utama ada data kepegawaian dan ada data prestasi. Silakan yang prestasi dulu diklik untuk diisikan target SKP Bapak dan Ibu. Maka muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah caranya diklik saat klik di sini ya, klik ya, kita tulis, kita ketik di sini. Kegiatan guru pertama golongan 3A. Ini untuk 3A dulu. Klik. Nah, sini nama kegiatan. Isi nama kegiatan di sini. Dan tadi Bapak dan Ibu sudah memiliki SKP manualnya. Kalau tidak titik bisa di copy, di copy paste. Nah, ini ya, kita copy. Kita copy ke sini, kopikan periode tahun 2021, jenis kegiatan, ada PBD. Nah, ini pilih kegiatan tupoksi non DPA. Lama kegiatannya, seumpamanya ini 12 bulan ya, 12 bulan. Dengan rincian rinciannya ini Januari, Februari. Sini di catatan diisikan. Bisa dilihat, bisa. Nah, bisa April, Mei, Juni ya, kita kasih jarak saja antara bulan. Ya. Berarti di Desember ini laporan. Nah, di Januari, Februari kerjaannya ini, dokumennya harus disiapkan. Selanjutnya kuantitasnya itu 1 laporan hasil penilaian PKG.
kosongkan saja dulu. Klik atau pilih laporan. Selanjutnya untuk kegiatan ini kalau tidak dibiayai dikosongkan saja. Selanjutnya adalah angka kredit. Mohon diingat kalau koma ditulisnya atau ditiknya pakai titik, jangan pakai perintah koma. Angkanya itu satu butir kegiatan ini sebetulnya itu 10,50 10,50 ya. Kita save. Kalau sudah diisi catatannya, kuantitas, jenis, kuantitas, waktu, lama, angka kreditnya, selanjutnya di save. Setelah di save yang sudah diketik oleh Bapak dan Ibu, melaksanakan proses pembelajaran, merencanakan pembelajaran ya, ini itu kan ya. Tinggal kita langkah berikutnya adalah dengan membuat target bulanan. Jadi yang ini target untuk 1 tahun, lalu kita buat target bulanan dan nanti direalisasikannya juga per bulan ya. Targetnya per bulanan juga direalisasikannya per bulan. Klik target bulanan siap dibuat ya, klik. Kita lihat ke bawah maka akan muncul generate target bulanan. Kita akan membagi kegiatan ini, melaksanakan proses pembelajaran ini menjadi 12 bulan dan per bulannya sudah dirinci. Januari, Februari, contoh merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Apa outputnya? Draft laporan. Jadi realisasinya nanti dokumennya adalah draft laporan proses PBM ya, atau proses KBM. Maka setelah itu kita klik generate target bulanan. Silakan untuk diklik. Maka muncul periode bulan Januari sampai Desember ya. Ini masih belum diisi nih, masih belum diedit. Caranya adalah dengan mengklik edit ya. Kalau sudah dibagi per bulan, klik edit. Kita ke bawah kembali. Nah, ini laporan PKG tadi kan melaksanakan proses pembelajaran itu 1 laporan dalam 1 tahun. Per bulannya adalah draft laporan. Jadi pelaksanaan per bulan dibuatkan draft laporannya dan nanti di bulan Desember menjadi 1 laporan. Berarti tekniknya adalah di Desember kita input 1 laporan ya, dan di Januari menjadi draft laporan ada nih ya. Draft dulu, berarti semua tiap bulan sama ya, 1 1 1
Lalu untuk kuantitas 100 dan waktu satuannya hari ya. Januari itu berapa hari kerja efektif, silahkan dilihat atau dihitung dulu. Saya sudah menghitung ini, mudah-mudahan tidak salah. Untuk satuan di bulan Januari itu adalah 25 Februari 23. Ini sudah dipotong cuti dan libur nasional 25. Nah, setelah itu angka kreditnya sudah dibagi, otomatis kita klik save, simpan ya, disimpan. Kalau menambahkan, klik create kembali, kita lihat apakah sudah tersimpan belum. Nah, sudah melaksanakan proses pembelajaran bla 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 bla. Kalau kita mau melihat atau mengedit, caranya adalah klik di butir kegiatan ini, otomatis akan terbuka ya. Selanjutnya untuk menambahkan, menginput kembali butir kegiatan yang kedua, yaitu melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Buka lagi yang manualnya ya, SKP manualnya buka kembali, lalu di copy paste. Jenis kegiatannya tadi kegiatan tupoksi non DPA, lamanya juga masih sama 12 bulan dan catatannya diisikan ya. Salah sini, salah, maaf. Ya, catatannya diisi. Ya, ini catatannya untuk bukti fisik nanti, dokumen realisasi per bulannya. Ini hanya contoh, tetapi kalau mau dikembangkan, lebih baik dikembangkan sesuai dengan kondisi atau kesesuaian dengan tugas Bapak dan Ibu. Kuantitas isikan 1, apa itunya, laporan ya, laporan PKG ini, waktunya 12 bulan, angka kreditnya kalau nggak salah 5% ini ya, dari PBM yang di atas 0,53 ya. Udah, berarti kita tinggal save dulu. Setelah save, kita buat target bulanan kembali. Dan kita scenario target bulanan. Ini sudah 12 bulan. Tadi tekniknya kalau laporan di akhir, nah ketik di sini. Oh, belum diedit.
edit dulu. Jangan langsung klik di kolom bulan, tapi klik edit dulu. Di sini klik satu laporan, dan yang lainnya adalah draft ya, draft laporan. Kopikan saja. Selanjutnya adalah kuantitasnya sama 1 1 1. Waktunya sama seperti yang tadi ya. Waktunya itu 25. Ini sudah, dan angka kreditnya sudah dibagi selama 1 tahun menjadi 0,0442 dan tidak dibiayai oleh ini kegiatan ini tidak dibiayai. Jadi biayanya kosong ya. Kalau dibiayai maka nanti muncul nominal di bulan apa ini muncul kegiatan yang dibiayai. Selanjutnya adalah klik save. Klik save ya, kita cek apakah sudah tersimpan. Wah, sudah mantap. Klik create lagi, kita buat kembali yang mana ini, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler ya. Ini kita kopikan. Kegiatannya DPA, tentunya 12 bulan. Catatannya adalah ini catatan. Nah, Januari sampai Desember nih. Jadi membuat laporan berarti ya tiap bulan kegiatan pembimbingan atau membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tiap bulan ini bukti fisiknya ya. Nanti ini 1 berarti ininya laporan 12 bulan biaya, angka kreditnya berapa? 0,210.21 ya, koma pakai titik. Itu kita simpan dulu. Setelah disimpan, kita buat target bulanan kembali. Kita klik kembali. Setelah itu kita edit ya, ini untuk mengisi ini di bulan ini, kita klik edit, masukkan sini berarti draft.
waktunya masih sama 25 23 25 16 ini 16 ya, 16 Juni 25 Juli 26 Agustus 24 September 26 Oktober 25 26 24 lanjut disimpan ya, di save dengan baik. Tunggu loading ya, ini sudah cek kembali, sudah tersimpan, sudah, alhamdulillah sudah 3 butir kegiatan di input sukses. Yang selanjutnya yaitu untuk pengembangan keprofesian untuk PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita lihat lagi SKP yang manualnya, yang target untuk 1 tahun, ada melaksanakan pengembangan diri mengikuti diklat ya. Nih kalau Bapak dan Ibu menargetkan dan sudah direncanakan tidak 1, mau 2, mau 3 silahkan, tapi idealnya 1 tahun 1 kali ini. Kalau mau lebih dari itu ya boleh saja, silahkan. Ini hanya contoh dan kegiatan minimalnya seperti ini. Kegiatan ini berapa bulan berarti ya? Taruh kita lah 1 bulan, 1 bulan kan. Nah, tentunya kalau diklat tidak, kalau mengejar waktu 30-80 tidak mesti 1 tahun ya, bisa dilaksanakan dalam 1 bulan juga ya. Jadi ini silakan kondisional dengan target rencana diklat Bapak Ibu ya. Nanti outputnya sertifikat ya, outputnya sertifikat berarti ini 1, ininya sertifikat, lamanya 1 bulan. Nah, ingat di sini waktu kalau ditulis 12 bulan nanti pembaginya 12 bulan ya. Ini berarti kita 1 bulan. Klik 1, angkanya berapa ya? Oh 1 ya. Angkanya 1. Sama perintahnya yaitu save. Setelah di save kita buat target bulanan, siap dibuat ya. Ini klik yang ini, lanjut kita buat bulanannya ya. Ini diklik kembali, coba diklik ya. Ini hanya 1 bulan, ini mau di bulan apa contohnya? Maaf belum diedit, lupa edit. Nah ini mau di bulan apa, contohnya di bulan Desember ya. Ya contoh saja ini, silahkan kalau mau di bulan apa disesuaikan saja waktunya. Kalau di bulan Desember itu 24 hari ya kerja efektif. Setelah itu kita save lagi ya, save lagi. Oke. Nah kita setelah di save, kita cek kembali apakah sudah tersimpan. Sudah. Tambah lagi, ayo semangat, tambah lagi unsur penunjang. Klik kembali. Contohnya Bapak dan Ibu menjadi pengawas ujian ya. Untuk menjadi pengawas ujian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Contohnya sebagai pengawas sekolah atau mengawas ujian, maksudnya mengawas ujian. Coba masukkan non DPA berapa lama ini, contoh hanya 2 bulan ya. Hanya 2 bulan itu di bulan
di bulan Juni dan Desember contohnya kalau ada ujian. Silakan nanti sesuaikan realnya bagaimana regulasi kebijakan yang berlaku. Silakan dihitung dengan matang dan tepat. Ini hanya berikan contoh cara penginputan dan butir kegiatannya. 1 SK ya, 1 SK ini kualitasnya SK, ada SK. Nah, surat keputusan ketiknya. Surat keputusan ada nih. Waktunya 2 bulan. Angkanya berapa ya? Angkanya itu 1 tahun itu SK mengawas itu 0,08. Kita sudah itu klik simpan kembali, save kembali. Setelah di save, kita buat bulanan kembali, edit. Nah, lalu kita klik target bulanan, 2 bulan tentunya ini. Nah, ini kan pasti munculnya Januari Februari, berarti silakan diedit, klik cari bulan Juni ya, tadi sesuai dengan catatan ya, nih Juni Desember ya, klik Juni 1. Oh ya, berarti kalau gitu boleh di sini laporan ya, jadi laporan mengawas. Berarti hasilnya dalam 1 tahun di bulan Desember menjadi 1 SK ya, jadi beda ya. Kalau di Juni mah laporan, kalau di Desember berarti menjadi 1 keputusan. 1 keputusan di dalamnya ada laporan. Nah, di bulan Juni berapa hari kerja efektifnya? 25. Ini 24. Ya, udah kita save ya. Ayo ikuti langkah-langkah yang saya buat. Itu minimal seperti ini. Kita cek kembali sudah tersimpan belum di tempatnya. Lalu untuk menjadi anggota profesi ya, kita klik create gitu ya, kita create. Silakan menjadi anggota profesi ya, jadi anggota profesi. Jenis kegiatannya non BPA, lamanya 12 bulan. Kita catatannya masukkan ininya 1 surat keputusan lamanya 12 bulan, angkanya 0.75 tuh kita save ya, tuh kita save, kita buat target bulanan dan kita edit ya, klik edit. Lalu kita generate target bulanannya yang 12 bulan. Berarti tiap bulan membuat apa ya, kuantitasnya banyak. Wih, salah besar, maaf Bapak dan Ibu, artinya ini 1, kenapa menjadi, kita generate lagi. Ya, tuh ya, surat keputusan nanti di bulan di bulan Januari atau di bulan Desember ya, untuk 1 tahun ya. Taruh contohnya di bulan Januari, berarti yang lainnya ataupun ya keputusan di bulan Desember ya, atau yang lainnya
laporan ya. Laporan lain. Laporan per bulan membuat laporan menjadi anggota profesi, kegiatannya apa saja ya, silakan. Satu laporan, satu keputusan. Ini hanya contoh ya, silakan dicocokkan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya. Ini kami hanya memberikan contoh cara input dan minimal butir kegiatan yang biasanya ada di SKP Bapak Guru golongan 3A, 3A, 3B, 3C, DP dan seterusnya. Biasanya yang membedakannya adalah target capaian angka kreditnya. Itu ya, nanti kita perlihatkan ya, mudah-mudahan. Kalau tidak ya di video berikutnya ya, tunggu saja video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang sibuk lagi menyusun SKP 2021, dan saya tetap berikan semangat, dukungan, semangat dan semangat. Kalau mau aksesnya, cari waktu yang tidak sibuk jaringannya, karena waktu semua orang menginput tentunya takut loadingnya lama gitu kan. Jadi saya juga tengah malam nih, kalau nggak subuh nih ya. Nah setelah itu kita di save saja, kita cek kembali. Alhamdulillah sudah kita tambahkan kembali ya Bapak dan Ibu. Masih tetap semangat di channel USD Unpeg ya. Kita isikan kembali menjadi anggota aktif kegiatan kepramukaan. Aktif kegiatan kepramukaan ini ya yang terakhir. Kalau ada yang lain, kalau ada target yang lain, silahkan diinputkan sesuai yang sebenarnya. Ini saya memberikan contoh minimal seperti ini. Satu surat keputusan, ininya 12 bulan sama AK-nya 0.75. Kita save dan kita buatkan target bulanan. Lanjut kita klik edit untuk mengedit target bulanannya. Kita generate target bulanan menjadi 12 bulan kembali. Ini taruh di Desember saja, yang lain hanya laporan ya. Tetap semangat. Ini laporan tiap bulan ya, kegiatan kepramukaan ya.
sesuaikan waktunya sama yang tadi 25 23 25 16 25 apa itu di Agustus 2 Juli 26 ya, Juni 25, Agustus 26, Juli 26, Agustus 24, September 26, Oktober 25, November 26, 24. Udah set. Nah, alhamdulillah. Cek kembali apakah sudah tersimpan. Nah, sudah tersimpan. Sudah selesai menginput target untuk 1 tahun dan target 1 bulan. Kita cek statusnya. Ya, ini dia. Ini draft, ini baru ya. Ini masih di Bapak dan Ibu. Kalau kita klik ajukan target, maka statusnya akan pindah ke pejabat penilai. Ya, akan pindah ke pejabat penilai di sini. Kalau sudah pejabat penilai, ke verifikasi atau verifikatur, dan target diterima. Nanti tiap tahapan ini warnanya berbeda. Kalau sudah berhasil menjadi warnanya hijau. Kalau sudah diterima maka dapat direalisasikan di bulan berikutnya. Apabila belum target diterima maka Bapak dan Ibu belum bisa merealisasikannya. Kita contoh ajukan target ya, contoh kita ajukan target 1 butir kegiatan ini ke pejabat penilai. Jadi itu ke kepala sekolah ya, ajukan target ya, kita coba ajukan target. Apakah Anda yakin sudah mengisi data dengan benar ya? Insya Allah lah, mudah-mudahan. Mohon izin yang punya Hanif ini ya, saya jadikan contoh. Itu tinggal Bapak tinggal edit ya. Oke. Maka status ini sudah di pejabat penilai. Sudah di pejabat penilai. Siapa dalam hal ini? Yaitu kepala sekolah. Di sekolahnya tadi di SDN 3 apa tadi ya? Tanjung Karya ya. Ini contoh nih ya, contoh ya. Contoh sekali lagi. Nah, seumpamanya ini semua sudah selesai diajukan ya, jangan dulu semua diajukan, nanti takut-takut ada yang mau mengedit lagi. Berarti ini sudah selesai di warnanya merah, berarti di pejabat penilai. Ini masih di statusnya pejabat penilai. Nah, contohnya ini sudah diterima oleh pejabat penilai dan verifikatur, ini anggap sudah selesai, maka ini bisa direalisasikan ya. Nah, realisasikan, tetapi ini masih belum diterima oleh pejabat penilai, maka masih kosong ya status di realisasi SKP-nya. Kenapa? Karena belum diterima oleh pejabat penilai dan verifikatur ya. Oke, sekarang lebih baik Bapak dan Ibu menginput atau merealisasikan nanti apabila merealisasikan SKP di bulan Februari ya. Sekarang Januari kan, nanti di Februari adalah perilaku kerja Bapak dan Ibu selama 1 bulan ya. Di menu prestasi kerja, klik pilih realisasi bulanan. Nah, ini perilaku kerja, di bawahnya ada realisasi bulanan, klik realisasi bulanan, akan muncul menu seperti ini ya. Ini masih 2018, ini belum diedit di depan. Ini cara merealisasikannya, edit, isikan orientasi pelayanan, contohnya ada 200 siswa contohnya ya. Kita cari siswa contoh ya,
jumlah ketidakpuasan, kalau ada ketidakpuasan, kalau tidak ada ya dikosongkan. Apakah pernah hukuman disiplin? Untuk integritas tidak terkena hukuman disiplin. Kalau ada penghargaan silakan di checklist, kalau tidak ada ya dikosongkan saja. Kehadiran apel, contohnya di Januari itu ada 25 hari ya. Ada hari besar nasional, kalau tidak ada, kalau ada diisikan. Selanjutnya disiplin, kehadiran hari kerja ya. Kalau apel pagi tiap hari, kalau hari kerja mungkin akan sama. Nah, kalau jam hari kerja itu caranya 7,5 kali ya, kali 25 gitu kan ya. Itu rumusnya. Waktu kerja efektif itu sehari 7,5 jam, 7,5 kali 25 ya. Kalau nanti pengkalinya 24, 16, 25 sesuai dengan bulan. Jadi sesuai dengan bulan. Kalau Desember 24 berarti 7,5 kali 24, November kali 26, seperti itu ya. Berarti hasilnya itu, contohnya hasilnya itu 187,5 nih ya. Nah gitu, jadi diisikannya itu sudah hasil pengkalian ya, pakai kalkulator saja. 187,5. Untuk kerjasama, ini silakan kalau ada kerjasama dengan nasional, provinsi, SKPD, biasanya itu ya. Kalau dengan atasan langsung tentu ada kerjasama, silakan centang ya. Setelah itu klik save. Kehadiran jam kerja, oh ini 187,5. Follow file 7,5 kali 25 ya, berapa? 187. Nah ini maunya pakai koma ya Bapak Ibu ya. Untuk kehadiran jam kerja ini nggak mau pakai titik, pakainya mau sama koma ya. Ya biarin aja. Sudah kita save. Kalau sudah dianggap kita yakin, ajukan. Kalau belum, kita cancel saja. Ini ajukan, nanti masuk di kepala sekolah ya. Ini sudah selesai sampai dengan mengajukan di SCP Bapak dan Ibu. Ini sudah selesai. Nanti per bulannya silakan. Oh, saya salah tadi nih, belum, mestinya di 2021 nih. Ini ada nih Januari 2021. Yang tadi akan kami hapus, berarti yang di Januari 2021 ini ada nih ya. Januari 2021. Oke. Kita ke ini sudah untuk golongan 3A ya. Untuk golongan 3A. Dan bagaimana pembandingnya dengan golongan 3B? Ini yang membedakannya ya, yang 3A 10/50 angka kreditnya. Ya, terus 0,53, 0,21 untuk bimbingannya. 3B bagaimana yang 3B? Angkanya 9,50 untuk pembelajaran ya. Yang kedua untuk kelas yang menjadi tanggung jawabnya 0,48, ekstrakurikulernya 0,19. Nah, ini ya detail kegiatannya bisa dilihat. Silakanlah Bapak dan Ibu mengedit, mengolah, menyesuaikan ya. Tidak mesti seperti ini, silakan untuk menyesuaikan. Kami hanya memberikan contoh gambaran saja. Yang lebih tahu butir kegiatan dan kedalamannya itu Bapak dan Ibu. Oke, ini untuk 4A. Dan untuk kepala sekolah ya, nanti akan kami jelaskan tersendiri ya, atau di video berikutnya ya. Oke ya. Ini
sudah sampai 4A. Dan bagaimana kalau melihat status di pejabat penilai, di kepala sekolah ya. Tonton sampai selesai video ini ya Bapak dan Ibu, biar Bapak dan Ibu mengetahui bagaimana sudah sampai mana status SKP Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pejabat penilai kepala sekolah nih ya, Pak Usup Supriyadin, contoh ini mohon izin Pak Sekdis dan Pak Kadis. Lalu kita cek di tadi yang sudah diinput ya oleh gurunya untuk meminta di periksa SKP-nya yang sudah diusulkan. Belum aja contoh ya, unit kerjanya SDN 3 Tanjung Karya, nomor SK contoh 4 lah. Dinas Pendidikan tentunya pemerintah Kabupaten Garut ya. Ini untuk kepala sekolahnya, kita belum diisikan biodatanya. Tempe jabatan dan contoh lah 2016 contoh ya, 2016 contoh nih ya, kita contohkan. Lalu pangkatnya contoh dia itu 4A atau 4B ya, mohon maaf. Contoh dia di 4A, SK nya 1234 lah boleh. TMP nya biasanya 1/10/2016 contoh nih, mohon izin. Jenis SN nya kenaikan pangkat, kita save ya. Sudah, ini minimal seperti ini ya, 2021 SKP perilakunya juga diaktifkan dulu, tugas tambahan diaktifkan. Jadi sebelum input nanti ke perilaku, ininya mohon maaf tadi kelewat, ininya diisikan dulu periodenya di prestasi, lalu ininya diaktifkan ya, SKP nya diaktifkan, diklik, nanti akan muncul di penilaiannya otomatis ya. Kita melihat kepada ini tadi ada penilaian ya. Untuk di kepala sekolah menunya tadi kan kalau di guru hanya prestasi, rekapitulasi, laporan. Kalau di kepala sekolah ada menu penilaian tadi yang sudah diusulkan oleh Pak Arif ya, untuk target tahunan apakah sudah nyampe nih. Alhamdulillah nih sudah masuk di kepala sekolah. Maka langkah berikutnya untuk penilaian sebagai kepala sekolah, klik melaksanakan proses ini, diklik ya, diklik. Nah, silakan Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah lakukan tugas Bapak dan Ibu untuk memvalidasi apakah sesuai tidak pekerjaan yang telah diusulkan oleh guru tersebut. Klik edit. Setelah klik edit ya, dibaca dulu, dikaji, ini bertahapan perbulannya, kalau salah bisa ditolak. Oke, ini sudah betul, apakah sudah betul? Kalau dianggap sudah betul ya, kalau dianggap sudah betul, silahkan ajukan ke pejabat penilai ya. Silahkan. Kalau tidak betul atau tidak benar pengisiannya, klik tolak. Jadi di statusnya nanti kegiatan ini akan kembali lagi ke guru yang bersangkutan yang mengusulkan untuk ditilai. Kalau sudah ya, klik ajukan. Kita coba ini, kita ajukan, mohon izin, kita ajukan, dianggap ini sudah sesuai gitu kan. Nah, sudah sesuai, kita ajukan ke verifikator ya. Nah, sudah diverifikasi. Ini nanti kita lihat di guru yang bersangkutan.
Nah, di penilaian ini ada realisasi SKP, target SKP, ada bulanan ya. Yang ini nanti di realisasi SKP bulanan dari Februari sampai Desember ini, nanti ini untuk bisa melakukan realisasinya. Karena di Januari sekarang Bapak dan Ibu hanya menginput target sasaran kerja pegawai per tahun dan dibagi berbulan. Kita klik yang realisasi SKP bulanan nih, buat biar tadi nanti akan muncul di sini ya, Bapak dan Ibu akan muncul nanti di bulan depan ya, di Februari 2021 nanti muncul. Realisasi SKP tahunan juga nanti akan muncul di akhir tahun ya. Itu cara melakukan penilaian dan perilaku kerja. Nanti kan belum ada yang mengusulkan nih, nanti di bulan depan ini klik. Jadi caranya hanya membandingkan yang sudah diusulkan oleh pegawai tersebut dengan kenyataan. Silakan isikan oleh Bapak Ibu kepala sekolah untuk mengisi di perilaku kerjanya ya. Kita ini ya, Bapak dan Ibu ya, itu input SKP. Bagaimana kita melihat status tadi guru yang telah diajukan ke verifikator ya, tadi yang sudah diajukan. Kita lihat, kita login dulu, kita lihat statusnya SKP-nya sudah di mana ya, sudah di mana. Nah, ini sudah warnanya berubah menjadi warna biru. Oh kan, sudah diverifikasi. Nanti kalau diterima, target diterima, maka statusnya menjadi warna hijau ya. Jadi kalau sudah diterima, nanti warnanya menjadi hijau. Jadi ini yang Pak Arif ini sudah di verifikator. Nah, itu tahapannya ya. Kalau sudah diterima targetnya hijau, dan baru di bulan berikutnya, di bulan Februari 2020 Pak ini dapat merealisasikan SKP bulanannya, karena SKP-nya sudah diterima oleh pejabat penilai, oleh atasan pejabat penilai, oleh verifikator ini. Maka muncul di sini, silahkan lakukan realisasi. Cara untuk melakukan realisasi di bulan berikutnya, tunggu saja video berikutnya nanti ya. Baik Bapak dan Ibu, itu saja mungkin bagaimana cara menginput kepada sistem SKP online dengan butir kegiatan. Kami contohkan yang golongan 3A ya, dan 3B tadi, 3C, 3D sudah diberikan, ditampilkan butir kegiatannya. Silakan tinggal input saja Bapak dan Ibu. Yang membedakan hanya beberapa ya, hanya butir kegiatan terkait dengan publikasi ilmiah, ada PTK gitu kan. Terus angka kreditnya di melaksanakan proses pembelajaran. 3A dan 3B berbeda ya. Kalau 3A 10,50, 3B 9,50, 3C 20,25, 3D 19,50, 4A 29,75 dan seterusnya ya. 29,75 dan seterusnya ya. Jadi nanti ini disesuaikan saja dengan yang sesuai dengan butir kegiatan dan angka kreditnya sesuai dengan Permenpan, disesuaikan. Ini hanya kami berikan gambaran contoh untuk Bapak dan Ibu menginput kepada sistem ini ya. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung untuk menyusun SKP ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu kita tetap jaga kesehatan, jaga imun di masa pandemi ini. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.